Pemirsa, ketika polisi gerak cepat dan berhasil menangkap oknum kiai terduga pelaku cabul puluhan santriwati di Pati yang sempat kabur di kasus yang lain, publik juga berharap TNI bisa segera menangkap oknum TNI yang diduga menjadi pelaku kekerasan seksual pada anak SD. Karena hingga saat ini Detasemen Polisi Militer 14-3 Kendari masih menetapkan status daftar pencarian orang karena Sertu MB belum berhasil ditangkap. Penetapan DPO dilakukan karena yang bersangkutan melarikan diri saat menjalani pemeriksaan intensif terkait dengan dugaan pelanggaran hukum. Berkas perkara Sertu MB telah dilimpahkan dari Satuan Kodim 1417 Kendari ke Denpom untuk penanganan lebih lanjut. Meskipun pelaku melarikan diri, proses penyidikan tetap berjalan dengan memeriksa 3 orang saksi termasuk orang tua korban. Bahkan pelaku masih memiliki hubungan keluarga dengan korban, diduga telah melakukan kekerasan seksual pada 15 April di kediamannya dan juga dilakukan berulang kali. Sebelumnya, siswi sekolah dasar menjadi korban pencabulan oleh oknum TNI di Kendari, Sulawesi Selatan. Korban mengalami trauma, sementara pelaku melarikan diri saat pemeriksaan. Korban pencabulan oknum TNI Kodim 1417 Kendari trauma dan menjerit ketakutan. Keluarga berusaha menenangkan korban yang berusia 12 tahun, namun korban terus menjerit ketakutan. Sebelumnya, keluarga korban tinggal di perumahan milik pelaku di Rano Meto Konawe Selatan. Korban diduga diperkosa saat tinggal sendirian. Terduga pelaku sebelumnya telah diperiksa di Kodim 1417 Kendari, namun melarikan diri saat diberikan izin makan. Pelaku ini tidak ada, karena sempat kabur. Jadi walaupun dia kabur, tetap kita proses secara hukum. Dan kita sudah sampaikan kepada satuannya dan DIM untuk membuatkan surat daftar pencarian DPO. Pelaku telah disanksi administrasi dengan status tidak hadir tanpa izin atau THTI, serta menerbitkan DPO. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Sementara blokade Selat Hormuz mempengaruhi operasional nelayan di Pati, Jawa Tengah. Naiknya harga bahan bakar membuat para nelayan tidak dapat berlayar mencari ikan. Di Pati, Jawa Tengah, ratusan kapal penangkap ikan terpaksa berlabuh karena kenaikan harga bahan bakar. Hal ini hampir menghentikan aktivitas penangkapan ikan setempat. Harga solar tanpa subsidi dilaporkan mencapai sekitar Rp30.000 per liter. Kenaikan secara tajam berpengaruh pada biaya operasional dan memaksa banyak nelayan kehilangan pekerjaan. Laut ya nganggur, Pak. Hasil-hasilnya mengurang. Jadi setiap kita mencukupi keluarga itu mengurang jauh, Pak. Dampaknya itu tadi BBM melambung tinggi. Jadi kita nggak sanggup lah, nggak kuat kalau harga segitu nelayan. Para nelayan mengatakan bahwa pendapatan harian telah hilang sepenuhnya dan perahu-perahu mereka kini terpaksa menganggur. Tekanan pada rantai pasokan bahan bakar terjadi di tengah gangguan pasar energi yang lebih luas di seluruh kawasan. Blokade Selat Hormuz telah memicu guncangan energi yang parah bagi negara-negara ASEAN yang sebagian besar masih sangat bergantung pada impor minyak dan gas alam. Informasi lainnya, pemirsa, polisi menggerebek 2 kamar apartemen di Jakarta Utara yang dijadikan tempat produksi narkoba skala besar. Polisi menyita ratusan bungkus cairan narkoba untuk rokok elektrik siap edar. Petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menggeledah 2 kamar apartemen di kawasan Jakarta Utara. 2 kamar ini ternyata dijadikan pabrik rumahan narkotika jenis etomidat yang biasa digunakan untuk rokok elektrik atau vape. Di kamar pertama, petugas mendapati ratusan wadah kosong yang siap diisi cairan narkoba. Sementara di kamar kedua, polisi menemukan rumah produksi skala besar. Ratusan bungkus narkoba jenis etomidat siap edar, bahan baku mentah, hingga alat produksi disita sebagai barang bukti. Yang diduga oleh pelaku, oleh tersangka ini akan digunakan untuk mengisi barang-barang atau vape etomidat tersebut. Namun tidak berhenti dari situ, kami juga melakukan pengembangan ke TKP ketiga
di mana di TKP ketiga kami menemukan ratusan vape atau midet yang sudah terbungkus dan siap untuk diedarkan. Selanjutnya juga kami menemukan 6 bungkus bahan baku yang diduga di situ untuk membuat dari vape atau midet tersebut. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penyekapan remaja putri oleh seorang warga negara asing asal Cina. Polisi baru menetapkan 1 orang tersangka warga negara asing dan memburu pelaku lainnya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tim DVI Polda Sumatera Selatan terus melakukan identifikasi terhadap korban kecelakaan maut bus ALS dan juga truk tangki BBM di Musirawas Utara. Hingga Kamis siang 10 korban tewas berhasil teridentifikasi. Sebanyak 16 kantong jenazah telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang untuk proses identifikasi. Seluruh korban langsung dibawa ke instalasi forensik untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification. Sejauh ini polisi telah mengidentifikasi sejumlah korban meninggal dunia. Korban merupakan kru bus serta sopir truk tangki yang terlibat tabrakan maut di Jalan Lintas Sumatera Musirawas Utara. Selain itu, 4 korban selamat masih menjalani perawatan medis, 3 diantaranya mengalami luka bakar serius. Polisi memastikan penyelidikan terkait penyebab pasti kecelakaan maut masih berlangsung dan proses identifikasi terhadap korban yang belum terungkap juga terus berlangsung. Pemirsa, seorang oknum kiai yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya di Pati, Jawa Tengah berhasil diringkus. Pelaku ditangkap setelah sempat kabur dan menjadi buronan. Siapa namamu siapa? Asari siapa? Pelaku dugaan pelecehan seksual terhadap puluhan santri pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah berhasil ditangkap. Pelaku ditangkap setelah kabur dan sempat menjadi buronan. Pelarian Asyari, kiai dari Pati yang melecehkan lebih dari 50 santriwati di pondok pesantren miliknya berakhir. Pelaku ditangkap di daerah Wonogiri setelah mencoba melarikan diri. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah mangkir dari panggilan polisi 4 Mei lalu. Polisi kemudian bekerja sama untuk menangkap pelaku. Usai ditangkap, pelaku pencabulan santriwati dibawa ke Mapolres Pati untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menjelaskan pelaku melakukan aksinya dengan mengelabui korban. Pada hari Kamis, tanggal 07 Mei 2026. Jadi 2 hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2 kali 24 jam, tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Alamat tadi yang kami sebutkan, adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Sebelumnya, warga desa Telogosari menggeruduk pondok pesantren Putri Ndolo Kusumo. Masa mengecam tindakan pelecehan seksual yang menelan korban hingga lebih dari 50 santriwati dan menuntut untuk menahan pimpinan pondok Kiai Asyari. Sementara itu, pengurus cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU menyatakan mereka siap mengawal kasus ini hingga tuntas dan memberikan fasilitas kepada para santri agar tetap melanjutkan pendidikan. Polisi menyatakan bahwa Asyari resmi ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan bukti yang cukup. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan.